Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Putri, NPM 50270. Saya berasal dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari beberapa materi dari mata kuliah Pendidikan Karakter dan dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Di sini saya akan menyebutkan dulu materi yang akan saya sampaikan nanti. Materi yang pertama ada realitas kehidupan, lalu yang kedua ada pentingnya pendidikan yang harmonis, yang ketiga ada makna pendidikan nilai, lalu yang keempat ada pendidikan nilai berlangsung dalam Tripusat Pendidikan, dan yang kelima ada persoalan karakter bangsa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu realitas kehidupan. Segenap persoalan bangsa dan negara tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika opini dan asumsi yang berujung polemik belaka, namun bisa diselesaikan dengan aktualisasi dan implementasi real oleh mereka yang benar-benar memahami persoalan secara detail dan mendasar. Pijakannya tidak lagi memacu pada pertimbangan yang rasional dan logis, tetapi mengacu kepada ketajaman intuisinya atau pengalaman yang dihadapkan oleh kenyataan. Maka dari ini, dalam keadaan ini, moralitas sebagai seperangkat peraturan bertindak tidak lagi diperlukan. Berbuat baik adalah sesuatu hal yang alamiah. Jika seseorang telah menyentuh realitasnya dengan intuisinya, maka berbuat jahat atau mendorong penderitaan juga akan secara alamiah dihindari. Maka dari ini, jalan yang perlu kita lakukan adalah membentuk manusia-manusia yang bermutu. Membentuk manusia-manusia yang bermutu berarti ada perubahan pada diri seseorang atau perubahan mendasar pada tingkat pribadi diri sendiri. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pentingnya pendidikan yang harmoni. Proses pengembangan pendidikan harmoni dimulai dengan mendasarkan pada pengembangan kedamaian batin, hati, dan pikiran individu. Contohnya dengan mencari kebenaran, mencari pemahaman, mencari pengetahuan dari berbagai macam budaya. Lalu kita bentuk apresiasi dalam hal-hal umum untuk mencapai sepemahaman yang lebih baik lagi. Pendidikan karakter tidak sama dengan pendidikan agama, melainkan pendidikan karakter ini adalah nilai-nilai agama yang langsung diterapkan dalam kehidupan nyata. Di sini, pendidikan karakter di sekolah juga berpengaruh, yaitu dengan guru, dengan kreativitas, dengan inovasi di sekolah bagaimana. Lalu, tujuan utama dari pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan imprehensif dan potensi dari diri manusia sebagai fitrah. Sebagai fitrah yaitu sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oke, baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu makna pendidikan nilai. Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mempertimbangkan antara objek sudut pandang moral dan sudut pandang non-moral. Ada meliputi dua hal, yaitu estetika. Yang pertama estetika, yaitu menilai dengan cara memandang keindahan dengan selera masing-masing pribadi. Lalu yang kedua ada etika, menilai salah atau benarnya dalam hubungan antar pribadi. Apa sajakah yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menggali potensi dan mengembangkan pendidikan nilai pada seorang anak SD? Yang pertama bisa dengan mengembangkan moral, mengembangkan keteladanan, kebiasaan, nasihat, memberi nasihat, perhatian, lalu hukuman jika tidak ada cara lain. Dalam kita beri contohnya seperti melakukan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengucap salam jika bertemu dengan orang lain, lalu saling tolong-menolong antar sesama teman, dan patuh terhadap peraturan, lalu rasa tenggang terhadap keadaan orang lain. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pendidikan nilai berlangsung dalam Tripusat Pendidikan. Dari berbagai macam pandangan Ki Hajar Dewantara, juga paling relevan sebagai acuan untuk pendidikan di era milenial ini. Salah satunya Pancadharma, yaitu pendidikan harus beralaskan kemanusiaan, kodrat alam, kebangsaan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Tripusat Pendidikan juga menerangkan bahwa proses pembelajaran itu berlangsung di dalam
tiga lingkungan, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga itu sendiri. Baiklah, kita lanjut ke materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu persoalan karakter bangsa. Gerakan pembangunan karakter bangsa memacu pada nilai-nilai karakter bangsa, yaitu manusia yang bermoral, manusia yang berakhlak baik, dan manusia yang berperilaku baik, untuk mencapai masyarakat yang rasional. Karakter atau watak adalah sifat batin seseorang yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, tabiat seseorang manusia. Ada banyak peristiwa yang tergolong penyimpangan karakter di negeri ini. Contohnya saja, di zaman yang modern ini, banyak orang-orang lupa beretika, lupa menjaga sopan santun, tidak mau saling tolong-menolong, dan tidak tahu batasan antar lawan jenis dalam bergaul. Nah, hal sekecil ini saja sudah tidak bisa terkendali, apalagi hal yang besar. Itu diakibatkan karena kurang penanaman nilai moral pada karakter. Maka dari itu pentingnya menanamkan nilai moral pada karakter anak sejak usia dini. Baiklah, sebelum mengakhiri materi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, ikuti saya ya. Tepuk berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Semua berbunyi 1, 2, 3, ku siap berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, saya Tarisa Putri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.